apa yang kita butuhkan, jawaban atas segala masalah-masalah kita, dan penghiburan buat yang berduka cita, bahkan kesembuhan buat yang sakit. Segala sesuatu sesuai dengan kebutuhan kita yang berkenan di hadapan Tuhan, doa itu akan didengar oleh Tuhan. Marilah kita menyatu, mempersekutukan hati kita untuk berdoa, menaikkan doa ini kepada Tuhan bersama-sama. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ucapan syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan, untuk segala sesuatu yang Engkau sudah lakukan, rencanakan, dan pada pagi hari ini kami nikmati bahagia bersama di Kau dalam rumah-Mu yang Engkau sudah kuduskan untuk tempat Engkau bersabda bagi kami pada pagi hari ini. Kami datang membawa kehidupan kami dengan segala apa yang ada dalam kami. Kami menyadari segala keterbatasan kami dalam kemampuan kami, daya pikir, daya ingat, bahkan terutama untuk mempercayai. Tetapi kami datang mohon kemurahan-Mu, biarlah Roh-Mu yang suci mengurapi kami, menolong kami, memberikan kami kemampuan untuk bisa mengambil sikap yang tepat dan benar dalam mendengarkan firman-Mu, sehingga firman-Mu dapat masuk dalam kami, dapat kami nikmati, dapat kami gunakan untuk juga menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kuasa-kuasa kegelapan yang selalu mau mengganggu, menggoda kami saat pemberitaan firman-Mu, Tuhan, bersatu hati kami panggil nama Engkau buat usir dia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala setan kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji hormat dipersembahkan bagi Dikau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Duduklah dengan tenang saudara-saudara, di mana saja saudara sudah mengambil tempat untuk duduk, dan dari tempat itu saudara bisa mendengarkan firman Tuhan. Dari tempat ini saya menyampaikan salam sejahtera dan selamat berbahagia dalam menerima sabda Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan sebaik-baiknya, untuk menjadi kekuatan kita dalam kehidupan kita mengikut Tuhan, dalam kehidupan ibadah kita, dalam kehidupan rumah tangga, dalam nikah kita. Kita tidak bisa terlepas dari firman Allah. Itu sebabnya biarlah firman Allah ini kita rindukan. Dan kalau firman Allah sekarang diberitakan, bukalah hati sebebas-bebasnya untuk bisa mendengarkan firman Tuhan. Dan saya tetap percaya firman Allah selalu membawa berkat di dalam kehidupan kita sekalian. Berkat apa saja sesuai dengan kehendaknya, itu dapat dinikmati oleh setiap pribadi. Puji Tuhan. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyampaikan kepada sidang jemaat untuk pelayanan kita pada hari-hari ini. Semakin kita persiapkan diri dalam doa dan dalam apa saja saudara-saudaraku, sebab menjelang akhir zaman ini, di mana Tuhan segera akan datang kembali, kita sudah harus bisa mempersiapkan diri kita, mempersiapkan buah-buahan yang dapat kita persembahkan berkenan di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku, Tuhan datang di dalam tanda zaman. Tuhan katakan bagaikan masa musim panas, di mana kita sudah harus bisa mempersembahkan buah-buah musim panas yang manis, yang berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Apa yang dapat kita persembahkan? Sangkor masih memperingatkan kita dengan nyanyian, merupakan berita firman bagi kita untuk mempersiapkan diri apa yang harus kita persembahkan. Sebab sejak perjanjian lama kepada bangsa Israel, Tuhan mengharapkan bangsa Israel selalu menghadap kepada Tuhan, tetapi jangan dengan tangan yang kosong. Tangan kita harus berisi buah-buah yang dapat dipersembahkan untuk kebesaran kemuliaan nama Tuhan. Saudara-saudaraku, pada bulan Agustus yang akan datang, tinggal beberapa hari ini, tepatnya nanti tanggal 23 Agustus kita akan adakan kebaktian
persekutuan di Pulau Nias, tepatnya di Gunung Sitoli. Pagi hari ini nyanyian Nias tidak ada lagi. Mungkin sudah mahir. Iya. Kita selalu mempersiapkan diri. Salah satu persiapan nyanyian-nyanyian itu kelihatan sepele, tapi bagi saya sangat besar artinya. Dan itu berarti kita tetap dalam suatu persiapan. Apa saja yang dapat dipersembahkan untuk memuliakan nama Tuhan. Sebab kita nanti di sana, selain dari kita melayani Tuhan, kita juga melayani sidang jemaat yang adalah tubuh Kristus dengan jalur apa saja yang Tuhan berikan kepada kita. Tentunya yang utama adalah pemberitaan firman, tetapi di samping itu bagaimana kita ramah, bagaimana kita bergaul, pendekatan, jalur budaya, jalur apa saja komunikasi yang sebaik-baiknya dengan masyarakat. Itu merupakan bagian-bagian yang menentukan keberhasilan pelayanan kita sekalian. Doa mohon tetap dinaikkan, tim doa saya mohon untuk semakin kuat berdoa, sebab masih banyak hal-hal yang perlu kita gumulkan dalam doa, menyangkut transportasi, menyangkut akomodasi, konsumsi, logistik, dan tidak ketinggalan pentingnya administrasi yang perlu disiapkan. Sebab itu kerjasama dari sidang jemaat seluruhnya sangat dibutuhkan dalam segala sesuatu, dan saat-saat ini menyangkut administrasi supaya kita saling membantu satu dengan yang lain, agar jangan masalah administrasi mengacaukan konsentrasi kita di dalam pelayanan. Dan kemudian selanjutnya nanti sesudah ini kita pusatkan perhatian kita pada masalah transportasi. Sesudah itu sampai di sana nanti akomodasi, konsumsi. Untuk semuanya ini mendorong kita untuk nanti saatnya kita sudah memusatkan perhatian kita terjun dalam pelayanan, doa dan penyembahan kita. Dan saudara-saudara, tim yang akan pergi, memang saya menerima berita dari sana bahwa sesungguhnya sebelum kebaktian persekutuan, jemaat-jemaat kita di sana menantikan pelayanan-pelayanan di gereja-gereja. Kita di sana punya gereja banyak sekali. Itu banyak dari mereka adalah lulusan-lulusan dari Lempinel yang sudah bekerja di sana bertahun-tahun. Mereka merindukan kunjungan saudara-saudara, kunjungan kita. Tapi untuk kunjungan-kunjungan itu saya beri kesempatan buat saudara-saudara sekalian. Saudara sudah menerima banyak firman di sini. Mereka menantikan di kesempatan-kesempatan saudara di sana dikasih bagian untuk menyampaikan firman Tuhan di gereja-gereja. Tetapi harus pergi dahulu, ya, Bro Budi? Ya. Yang bersiap untuk pergi dahulu mengadakan suatu penginjilan di jemaat-jemaat kita, tentunya saudara hubungan dengan Pak Budi, ya, dengan Pak Budi untuk bisa diaturkan pemberangkatan dan sebagainya. Semua ini ada baik sekali, sebab saudara sekaligus dengan kegiatan saudara di desa, di jemaat, di kota-kota lain dari Gunung Sitoli, itu membuat pengaruh untuk bisa daya tarik tersendiri untuk membawa anggota jemaat itu datang dalam kebaktian persekutuan. Kita dihadapkan dengan kesempatan besar sekali kita bikin kebaktian di Tanah Lapang, sebab perkiraan mereka di sana tidak ada satu gedung yang bisa menampung banyaknya orang yang akan datang. Tetapi dalam hal ini pun kita jangan over pede, ya. Ya, jangan over pede, kita terus berdoa. PD bukan pongdonga lemba, percaya diri, ya. Jangan over, ya. Kita tetap rendah hati untuk melayani Tuhan. Di samping itu saudara-saudaraku, daerah yang juga banyak murid-murid Lempinel yang sudah melayani di daerah itu adalah di Irian Jaya. Kita sudah mendapat undangan secara resmi, sudah dibalas suratnya, ya. Kita akan ke sana pada bulan November yang akan datang. Jadi siap-siap bulan November, siap-siapkan. Jangan ngungung, doa, berdoa, siapkan, aturkan segala sesuatu. Mereka juga sangat serius. Satu sidang jemaat kecil, ya, satu sidang jemaat kecil
baru dibuka di daerah Wamena, di dataran tinggi Wamena. Ada jemaat kecil, saya kira sudah tidak kecil itu, sebab nyatanya waktu mereka utus seorang hamba Tuhan utusan ke sini untuk membawa undangan, jadi tidak dikirim, dibawa mereka sendiri ke sini, undangan disertai dengan segala-segalanya, dan langsung berbicara dengan panitia kita di sini, dan mereka sudah bicara banyak tentang hal itu. Itu jemaat bisa mempersembahkan tiket untuk utusan mereka ke sini. Berapa banyaknya itu? 4 juta lebih. Dia itu jemaat mereka sungguh-sungguh, saudara. Jadi asal kita bisa ke sana, mereka tidak kirim lewat pos, tetapi utus orangnya bawa undangan ke sini. Dan ini menunjukkan satu keseriusan, bukan seriosa. Ya, itu nyanyi itu. Jadi begitu, saudara-saudara, kita doakan ini, tetapi perhatian kita pertama ini di Nias. Perhatian di Nias, kemudian yang serius juga di Irian, dan tidak kurang seriusnya di Australia, di Brisbane. Berulang kali telepon ke sini. Saudara-saudaraku, saya baru jawab 1 kali, mereka sudah senang sekali, baru jawaban. Sudah mereka senang, apalagi kita kunjungi, kita doakan. Satu saudara di antara kita yang hari-hari ini sangat sungguh-sungguh mengontak mereka, kita siapkan diri. Saya masih berdoa untuk penentuan waktu, saudara-saudaraku, sebab memang kita betul-betul dalam kesibukan. Dan di samping itu saya juga mempersiapkan untuk musyawarah besar dari Gereja Pantekosta Tabernakel yang akan bermusyawarah tahun depan ini. Saya ketua umumnya dan saya bertanggung jawab. Saya harus menyampaikan pertanggungan jawab dalam musyawarah besar. Kemudian nanti akan mengadakan pemilihan, susunan pengurus dan sebagainya. Saya mohon bantuan doa dari saudara-saudara sekalian. Tidak ada kampanye pemilihan, tidak ada, ya. Sebab kita memang berdasarkan penunjukan Tuhan, bukan dari suara siapa-siapa, tapi siapa penunjukan Tuhan untuk duduk dalam kepemimpinan badan pengurus pusat, kepengurusan 5 tahun yang akan datang. Pada musyawarah 5 tahun yang lalu kami memperkirakan kira-kira itu musyawarah terakhir, sehingga kami lengah-lengah tidak lagi mempersiapkan, tetapi rasanya semakin dekat tahun 2000 dan kami sudah mulai untuk mempersiapkan diri. Bulan Oktober nanti badan pengurus pusat yang lama akan kami kumpul di Surabaya. Kami kumpul di Surabaya untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Ini pun mohon bantuan doa. Jadi ini poin-poin doa yang menyangkut pelayanan yang saya sangat memohonkan bantuan doa saudara-saudara. Nomor 1 di Nias, Irian Jaya, kemudian Australia, dan kemudian menyangkut soal musyawarah besar yang akan datang pada diperkirakan bulan Mei yang akan datang, jika Tuhan belum datang. Semua ini kita serahkan dalam tangan Tuhan. Kita berdoalah sungguh-sungguh, menggunakan waktu yang ada ini dengan sebaik-baiknya. Puji Tuhan. Sekarang kita lanjut dengan kitab Wahyu. Kita sedang berada pada Wahyu pasal 21. Wahyu pasal 21 semakin mendalam. Tuhan menunjukkan banyak hal-hal yang mengejutkan, yang merupakan hal-hal yang harus kita perhatikan. Banyak kali akal kita sulit untuk menerima, tetapi segala sesuatu itu kita serahkan. Kalau akal tidak mampu memikirkan, masih ada iman dan penyerahan diri, itulah yang mampu melakukan segala sesuatu yang akal tidak mungkin bisa lakukan, dan itu akan menjadi suatu mujizat di dalam kehidupan kita sekalian. Mari kita memeriksa Wahyu pasal yang ke-21. Ini tentang Shekinah glory, tentang sinar kemuliaan Tuhan. Tentang sinar kemuliaan Tuhan merupakan tanda selesainya pekerjaan Tuhan. Itu nomor 1.
Shekinah glory atau sinar kemuliaan dialami jika kita selesai melakukan tugas pekerjaan. Tetapi tidak hanya kemuliaan itu yang Tuhan nyatakan. Untuk menghindarkan kita dari kesombongan pribadi dan sebagainya, merasa diri berjasa, maka dengan Shekinah glory itu Tuhan menyatakan hadirnya Dia dalam kehidupan kita, sehingga kita tahu kalau semua itu terjadi, itu bukan karena kita yang mampu, tetapi hanya karena penyertaan Tuhan. Dan kalau Tuhan hadir, sesungguhnya apa yang tepat kita lakukan adalah merendahkan diri serendah-rendahnya. Kalau kita tahu merendahkan diri serendah-rendahnya, maka Tuhan sangat dipermuliakan. Sebab itu marilah kita sungguh-sungguh saudaraku untuk mendengarkan bagian ini. Kita akan membaca Wahyu Fatsal yang ke-21. Bagian yang pertama adalah bagian ayat 1 sampai dengan ayat 8. Ini tentang selesainya pekerjaan Tuhan. Selesainya pekerjaan Tuhan dengan menampilkan segala sesuatu baru. Bumi dan langit baru, manusia baru. Yang lama semua sudah hilang, sudah lenyap, sudah lewat. Semua ditampilkan dalam keadaan baru. Saudara-saudaraku, marilah kita perhatikan rencana Allah dalam kehidupan kita. Sebab rencana Allah ini sudah ditaruh oleh Tuhan sejak penciptaan dunia ini dengan segala isinya. Sesungguhnya rencana itu sudah diletakkan oleh Tuhan, tetapi mata kita tidak memandang. Isi dari kitab Wahyu ini, saudara-saudaraku, itu banyak menceritakan kejadian-kejadian, keadaan-keadaan yang akan terjadi. Ada yang sudah terjadi, ada yang akan terjadi. Yang sudah terjadi yang jelas adalah mendengar firman. Itu sudah kita alami. Mendengar firman, membaca firman. Kemudian yang masih akan kita alami adalah berbahagia buat orang yang melakukan firman. Kebahagiaan. Cuma saudara-saudaraku, saudara perhatikan, saya ingin menyampaikan ini bahwa kejadian-kejadian dalam kitab Wahyu urutannya sangat rahasia. Jangan coba-coba mengotak-atik, ya, utak-atik. Ya, jangan coba utak-atik ini sesudah ini. Akan saudara terjebak dalam kekalutan yang saudara tidak bisa keluar lewat jalan otak itu. Sebab semua ini disusun menurut kehendak Tuhan. Fatsal-fatsal, ayat-ayat ini, saudara-saudaraku, tidak menjamin bahwa itu urutan kejadian. Urutan kejadian itu berada pada tangan Tuhan, saudara-saudaraku. Tetapi ada poin-poin yang Tuhan sudah nyatakan kepada kita. Hanya sekali lagi, urutan kejadian itu berada dalam tangan Tuhan. Itu termasuk persoalan waktu yang Tuhan katakan tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat di surga tidak tahu, anak itu tidak tahu, hanya Bapa di surga yang tahu. Pada hari Jumat yang lalu, saya mengaku dengan sejujur-jujurnya di hadapan saudara-saudaraku bahwa apa yang saya tidak tahu, saya katakan saya enggak tahu, saudara-saudaraku. Tapi apa yang Tuhan kasih tahu, saya akan sampaikan kepada sidang jemaat. Hanya satu perkara adalah urutan ini memang tidak pernah saya menemukan secara tepat, sebab memang itu adalah bahagian dari Tuhan sendiri. Saudara-saudaraku, kecuali Tuhan percayakan untuk disampaikan, tentu akan disampaikan. Fatsal 21, kita baca ayat 1 lebih dahulu. Ayat yang pertama, kitab Wahyu Fatsal 21 ayat yang pertama. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Semua baru, ya.
Ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Ayat 5 dan ayat yang ke-6. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Aku menjadikan segala sesuatu baru. Terus? Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Ya, tuliskan. Ayat 6. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Iya, jadi di sana di dalam bumi dan langit yang baru itu hanya ada kebenaran, ada pohon El Hayat, pohon kehidupan, ada sungai kehidupan, ada kitab kehidupan. Semua ditandai dengan tanda kehidupan. Haleluya. Itu sebabnya gambar yang saya berikan kepada saudara merupakan dua macam garis. Garis warna hijau dalam tayangan itu menunjukkan garis kehidupan, sedangkan yang warna merah merupakan garis kematian. Warnanya ini saya yang sebutkan supaya menjadi jelas perbedaan antara mati dan hidup. Tidak ada di dalam Alkitab. Saya gunakan ini untuk menjelaskan kalau kita percaya kepada Tuhan, kita berada pada jalur kehidupan. Dalam gambar ini saya gambarkan dengan garis penuh warna hijau ini, terus ya sampai ke Yerusalem baru. Jalan ini jalan sempit, pintunya sempit, tetapi akan berakhir dengan kehidupan yang kekal. Tolong tunjukkan pintunya, jalannya mulai dari atas. Ya, terus ya, ini jalan ini, kemudian pintu, kemudian yang terakhir pintu juga sempit. Di sana nanti kitab kehidupan, kitab El Hayat dibukakan, dan selesai kitab El Hayat dibukakan, kitab kehidupan dibukakan. Nama-nama yang tertulis dalam kitab kehidupan itu masuk dalam Yerusalem baru, kehidupan kekal selama-lamanya. Sedang garis merah ini garis orang yang jahat, orang fasik, orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Iya. Terus titik ini ini terjadi penghakiman. Yesus datang sebagai hakim yang maha adil. Ini Tuhan tampil maha adil, sangat adil. Dia maha adil, sebab dia mengadili manusia dalam dua perkara. Pertama adalah pelanggaran yang dilakukan oleh manusia, tidak menurut firman. Kitab-kitab, ada 66 kitab yang semua nanti akan dibukakan dalam Alkitab ini, dan di situ akan tercatat pelanggaran-pelanggaran kita dalam kehidupan manusia ini. Saudara-saudaraku, pelanggaran-pelanggaran itu sebenarnya bisa dihapuskan oleh Tuhan lewat percaya kepada korban Kristus. Jadi kita ada pelanggaran pada kita berbuat dosa dan pelanggaran. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan, saudara-saudaraku, kalau kita datang kepada Tuhan dan percaya, catat ayatnya Yohanes 5 ayat 24, kalau kita percaya pada Tuhan, kita dipindahkan dari garis titik-titik ini ke garis penuh, dari maut, dari mati kepada hidup.
Jadi berakhirlah saudara-saudaraku, berakhirlah sesungguhnya tuntutan hukuman Tuhan. Tetapi ada orang tetap tidak mau percaya, sehingga dosa itu tetap ada dalam dia. Nanti pada hari penghakiman, ya pada hari penghakiman, dosa-dosa itu masih harus dipertanggungjawabkan, sebab belum dihapuskan. Itu yang pertama. Yang kedua, sebab menolak pengampunan. Menolak pengampunan tidak akan pernah mendapat pengampunan. Menolak pengampunan. Saudara-saudaraku, sebelum kita bermohon, Tuhan sudah menyediakan korban pendamaian. 2000 tahun yang lalu dia sudah mati di atas gunung Golgota, menjadi jaminan keselamatan kita kalau kita mau percaya. Jadi nanti pada akhir tahun yang ke-1000 kerajaan damai, tolong tunjukkan. Di situ buat orang-orang jahat akan menghadapi penghakiman yang maha adil. Segala dosa harus dipertanggungjawabkan. Kedua, penolakan terhadap pengampunan juga harus dipertanggungjawabkan. Dan ternyata manusia tidak bisa mempertanggungjawabkan. Dalam surat Roma pasal yang ke-13 itu digambarkan bagaikan hutang yang tidak bisa dibayar. Tidak bisa dibayar. Seorang yang berhutang begitu banyak dalam Injil Matius pasal 18. Seorang manusia yang berhutang banyak sampai dia harus dijual. Harta bendanya dijual untuk menutupi utang. Kemudian istri anak-anaknya dijual. Utang itu masih belum tertutup juga. Ada satu jalan yang sempat diambil oleh orang yang berutang ini, yaitu sujud menyembah dia. Sujud menyembah. Saudara perhatikan perkataan ini. Sujud menyembah Allah. Sujud menyembah Tuhan, inilah jalan yang paling tepat dan mampu dilakukan oleh manusia untuk dapat melunasi hutang-hutang yang banyak. Sebab di dalam kita sujud menyembah itu, di saat itu Tuhan mencurahkan, perhatikan, belas kasihannya Tuhan. Itu Injil Matius pasal 18. Kita dibebaskan lewat belas kasihan Tuhan. Tetapi itulah yang kita tidak lakukan. Coba lihat di dalam kehidupan gereja Tuhan, ada 3 macam kebaktian yang diadakan oleh gereja Tuhan. Semua gereja harusnya demikian, tetapi kita lihat ada gereja yang tidak membuat itu, ada gereja yang membuat kebaktian semacam itu, tapi anggotanya tidak memperhatikan. Kebaktian pertama, kebaktian umum semacam ini, di mana kita mendengarkan pemberitaan firman secara umum. Yang kedua, pemberitaan ini masih dikupas lagi, dijelaskan lagi dalam kebaktian Bible Study. Buat kita di sini hari Jumat, setiap hari Jumat mulai 5:30 sore, itu firman Allah diulangi, diulas, dikupas, disajikan untuk sebisa-bisanya dapat dikonsumsi oleh umat Tuhan, anggota gereja Tuhan. Kemudian kebaktian yang ketiga adalah kebaktian sujud menyembah Allah. Sujud menyembah Allah. Kita berterima kasih kepada Tuhan bahwa perhatian saudara-saudara dalam 3 macam kebaktian ini hampir sama. Hampir sama banyaknya orang-orang yang datang dalam kebaktian. Beda-beda sedikit tetapi hampir seimbang. Saudara-saudaraku, di beberapa gereja memang kalau kebaktian umum, kebaktian minggu itu dihadiri banyak sekali orang. Tapi dalam kebaktian Bible Study mulai sedikit, bahkan sedikit sekali. Apalagi kalau kebaktian doa banyak
hindari anak-anak Tuhan. Padahal itulah jalan untuk kita membayar kepada Tuhan. Mengatakan ini saya masih terbayang tangannya gembala kita almarhum Pendeta Injuono yang sudah mendahului kita. Waktu dia menjelaskan tentang bagaimana membayar utang. Kita berdoa dengan tangan begini. Waktu itu dia tunjukkan tangannya semacam orang menghitung uang. Dalam doa, dalam penyembahan, itulah saat-saatnya kita mempreteli atau mempreteli. Ya, segala dosa kita ini diakui, kita sujud menyembah Allah. Saat itu belas kasihan Tuhan. Sehingga nanti di muka pengadilan itu tidak ada lagi yang harus dipertanggungjawabkan. Semua sudah diputihkan oleh Tuhan. Itu sebabnya kebaktian ini semua punya tujuan, punya maksud indah dari Tuhan untuk dinikmati oleh sidang jemaat. Banyak sekali orang. Tapi dalam kebaktian Bible Study mulai sedikit, bahkan sedikit sekali. Apalagi kalau kebaktian doa, banyak dihindari anak-anak Tuhan. Padahal itulah jalan untuk kita membayar kepada Tuhan. Mengatakan ini saya masih terbayang tangannya gembala kita almarhum Pendeta Injuono yang sudah mendahului kita. Waktu dia menjelaskan tentang bagaimana membayar utang. Kita berdoa dengan tangan begini. Waktu itu dia tunjukkan tangannya semacam orang menghitung uang. Dalam doa, dalam penyembahan, itulah saat-saatnya kita mempreteli atau mempreteli. Ya, segala dosa kita ini diakui, kita sujud menyembah Allah. Saat itu belas kasihan Tuhan. Sehingga nanti di muka pengadilan itu tidak ada lagi yang harus dipertanggungjawabkan. Semua sudah diputihkan oleh Tuhan. Itu sebabnya kebaktian ini semua punya tujuan, punya maksud indah dari Tuhan untuk dinikmati oleh sidang jemaat. Manfaatkanlah kesempatan itu sebaik-baiknya, sebab memang banyak yang harus kita lunasi di hadapan Tuhan. Seorang tua tadi umur 70, dia mengaku ini bagian dari doa penyembahan. Dalam sujud menyembah itu kita mengaku kepada Tuhan. Dan kalau tadi bersaksi, saudara-saudaraku, Tuhan sudah mengampuni dia dalam doanya, dalam kesaksian ini, supaya kita mendoakan dia. Rasul Yohanes katakan, dan dia akan dikaruniai hidup oleh Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita melihat sekarang ayat 1. Aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Jadi akhirnya dari segala sesuatu. Ini akhir dari segala sesuatu. Poin ini disebut juga hari Tuhan. Disebut juga hari Tuhan. Waktu Yesus datang kedua kali, disebut juga hari Tuhan. Hari Tuhan untuk orang-orang hidup. Orang-orang yang hidup itu artinya orang yang percaya Tuhan. Orang hidup yang kemudian mati dalam Tuhan, dia akan dibangkitkan. Orang yang masih hidup, semoga kita dalam golongan itu waktu Yesus datang diubahkan dalam sekejap mata. Hari kebangkitan pertama. Hari kebangkitan pertama. Hari maha murahnya Tuhan. Jadi Tuhan ini maha murah. Tunjukkan. Hari kebangkitan. Ya, Yesus datang. Orang mati dibangkitkan. Orang yang masih hidup diubahkan. Yesus turun dari surga. Terjadi pertemuan di udara. Ini juga disebut hari Tuhan. Ini semuanya satu hari. 1000 tahun ini itu hanya satu hari, saudara-saudara. 1000 tahun, tolong 1000 tahun. Tolong tunjukkan masa 1000 tahun. Iya. Ini satu hari bagi Tuhan.
dalam 2 Petrus pasal 3 nanti kalau Tuhan izinkan kita baca. Itu hanya satu hari. Itu hari Tuhan. Hari Tuhan menyatakan pertama maha murahnya Tuhan. Tunjukkan Allah itu maha murah. Orang berdosa diampuni. Di situ orang berdosa diampuni. Itu sudah kemurahan Tuhan. Tetapi Tuhan ini maha murah. Bukan cuma mengampuni dosa, tetapi memberi nama, menulis nama kita dalam kitab El Hayat. Ini Tuhan maha murah. Masing-masing kita mendapat nama baru, nama yang ditulis di dalam Alkitab. Di dalam kitab El Hayat. Ini berarti bahwa semua dosa kita telah dihapuskan oleh Tuhan. Semua dosa dihapuskan oleh Tuhan dan kita mendapat nama baru yang hanya diketahui oleh yang mempunyai nama itu. Nama ini berguna untuk hubungan Allah dengan manusia itu. Haleluya. Jadi itu Tuhan maha murah. Itu dinyatakan pada hari Tuhan. Hari kebangkitan orang mati. Hari kedatangan Yesus Kristus sebagai Raja di atas segala raja. Sebagai Gembala Agung. Sebagai mempelai laki-laki. Itu juga hari Tuhan. Tapi kemudian sesudah 1000 tahun. Itu juga disebut hari Tuhan. Di mana Tuhan akan tampil sebagai hakim yang maha adil. Dia hakim yang maha adil untuk menyatakan putusan atas manusia durhaka, manusia yang fasik, manusia berdosa. Dan kalau ia masuk dalam penghukuman, itu putusan yang paling adil. Tapi itu dia juga menentukan, menetapkan manusia yang akan masuk ke Yerusalem baru, ke dalam kerajaan surga tepat. Semua orang yang punya hak. Dalam 2 Petrus pasal 1, semua orang yang punya hak, yang tidak pernah tersandung, yang tidak jadi sandungan, dia tidak tersandung. Dia selalu memperbaiki kesalahan. Kalau ada kesalahan, dia memperbaiki. Kalau dia toh pernah jatuh, merupakan sandungan sehingga dia tersandung dan sehingga menjadi juga sandungan. Orang yang tersandung biasanya dialah juga jadi sandungan. Orang yang suka tersandung, dia itu juga jadi sandungan. Ya, ini kita harus jaga. Dan saat ia mengaku dia ditolong oleh Tuhan dan dia kasih oleh Tuhan hak penuh untuk masuk dalam kerajaan anaknya Yerusalem baru. Dia hakim yang maha adil. Jadi Allah kita ini maha murah dan penyayang, tapi juga dia maha adil. Dia maha adil. Dia menjatuhkan hukuman dengan seadil-adilnya. Itu ayat-ayatnya banyak dalam Alkitab, saudara-saudaraku. Tapi kita mau berbicara bersama-sama hari ini yang disebutkan langit dan bumi yang baru. Ini terjadinya sesudah 1000 tahun. Tolong tunjukkan. Langit dan bumi yang baru itu bicara tentang Yerusalem baru. Tunjukkan. Ya, Yerusalem baru. Jadi antara kebangkitan dan Yerusalem baru itu, bagi Tuhan itu hanya 1 hari. Bagi manusia dikatakan 1 hari bagi Tuhan sama dengan 1000 tahun bagi manusia. Jadi ini kita perhatikan saudara-saudaraku. Kalau kita bicara tentang 3,5 tahun, tolong tunjukkan 3,5 tahun. Itu singkat sekali dibanding dengan 1000 tahun. Itu singkat sekali. Saudara bisa hitung jamnya, menitnya. Saudara akan tahu kira-kira berapa menit.
yang disebutkan 3,5 tahun itu atau berapa detik. Jadi singkat sekali, sehingga ini harus diterima bukan dengan hitungan akal ini, saudara-saudaraku. Jadi sesudah 1000 tahun ini Tuhan nyatakan bumi dan langit yang baru. Sebab bumi yang lama, dikatakan bumi yang lama, langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Telah berlalunya itu kita baca dalam ayat yang ke-10, ayat 9 dan ayat yang ke-10. Ayat 9 dan ayat 10 bahkan sampai 11. Maka datanglah seorang dari ketujuh Ayat malaikat. Fatsal 20 ayat 9 dan sampai ayat Fatsal 20. Fatsal 20 ayat 9 sampai 11. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasih itu. Ya, mengepung untuk berperang dan menyesatkan. Itu sesudah 1000 tahun masih terjadi itu. Ayat 9, ayat 10. Lanjut ayat 9. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Iya, ayat 11. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit itu, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Ya, jadi di sini, saudaraku. Jadi masa yang begitu cepat, saudara-saudaraku, begitu cepat. Ini hukuman tentang penghukuman yang akan datang, saudara-saudaraku. Dan ini akhir dari penghukuman Allah yang ditulis di dalam Alkitab. Sesudah itu tidak ada lagi api yang turun dari surga, turun dari langit, saudara-saudaraku. Kita membaca di dalam 2 Petrus pasal 1, pasal 3. 2 Petrus pasal 3. 2 Petrus pasal yang ketiga. Di sini oleh Rasul Petrus dia jelaskan sedikit terperinci. Dan saya akan coba untuk menyampaikan kepada sidang jemaat. 2 Petrus pasal yang ketiga. 2 Petrus pasal yang ketiga. Kita membaca mulai ayat pertama. Saya rasa kita perlu baca semua ini, saudara-saudaraku. Mulai ayat pertama untuk kita waspada. Ayat pertama. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu, aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Ya, jadi oleh nabi-nabi dan oleh rasul-rasul ini bicara tentang firman Allah dalam perjanjian lama. Ini disampaikan oleh nabi-nabi. Dalam perjanjian baru banyak oleh rasul-rasul. 3. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejaan-ejaannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Ya, ini manusia akhir zaman. Dengarkan baik-baik. Dalam surat Yuda dikatakan, manusia akhir zaman nanti dosa bertambah banyak, sampai manusia ini tidak mempunyai roh Allah. Manusia tidak hidup dari roh Allah. Manusia hanya hidup dari hawa nafsu daging. Sampai-sampai tidak dapat menggunakan naluri sekalipun. Seperti hewan. Hewan masih bisa menggunakan nalurinya untuk mengenal tuannya, untuk mengenal palungannya.
saudara-saudaraku, itu lewat naluri. Tetapi manusia pada waktu itu lebih dari binatang. Tidak bisa menggunakan naluri untuk bisa mengenal Tuhan. Tuhan tidak bicara soal iman, itu memang sudah tidak ada. Tuhan tidak bicara soal pengertian, itu juga sudah nggak ada. Bahkan sampai naluri pun manusia tidak mampu lagi untuk ada hubungan dengan Tuhan sebagai penciptanya. Begitu rendah manusia. Dan dalam Wahyu pasal 13, manusia semacam itu disebut binatang-binatang buas. Baik yang ada di udara, dulu merupakan burung-burung. Pada pasal 12 kitab Wahyu dikatakan itu sudah merupakan ular naga merah padam yang besar. Saudara, juga binatang buas. Kemudian binatang yang ada di laut. Dulu waktu penciptaan, dalam perjanjian lama, dalam kitab Kejadian, disebut ikan-ikan di laut. Tapi Wahyu 13, apa yang muncul dari laut bukan lagi ikan-ikan, tapi sudah binatang-binatang buas. Kemudian apa yang ada di bumi, saudara-saudaraku, dulu binatang berkaki 4 dan sebagainya. Tetapi dalam kitab Wahyu akhir dari Alkitab akhir zaman, dia disebut juga binatang buas, yang rupanya sebagai domba, tetapi di dalamnya dia berbicara seperti serigala. Seperti binatang buas, disebut juga binatang buas. Jadi di mana-mana saudara-saudaraku, kebuasan ini akan ada. Dunia akhir zaman sepenuhnya dikuasai oleh setan. Binatang buas, setan dalam bentuk daging, semuanya menjadi binatang buas di darat, di laut, di udara. Di saat itu, saudara-saudaraku, kita harus hidup bersama Tuhan. Waktu Yesus berada di padang belantara dalam Injil Markus pasal 1, Yesus berada di tengah-tengah binatang buas, tapi malaikat melayani dia. Itu gambaran bagaimana kita harus hidup di tengah-tengah buasnya bumi ini, buasnya daging akhir zaman. Kita harus berada dalam pelayanan malaikat Tuhan. Dalam kitab Wahyu, malaikat ini dipakai oleh Tuhan untuk bicara tentang penggembalaan. Bicara tentang penggembalaan. Di sana kita harus hidup dalam suasana penggembalaan. Yesus dilayani oleh malaikat. Imam besar, dia sendiri imam besar, dia dilayani oleh malaikat. Dia sendiri gembala, malah gembala baik, gembala agung, penghulu gembala. Tapi di tengah-tengah padang belantara, di tengah-tengah dunia ini, malaikat tetap mengawal dia. Waktu dia berada di Taman Getsemani, dia harus menghadapi untuk menerima cawan yang penuh dengan kutukan karena dosa manusia. Secara manusia dia tidak punya kekuatan, tetapi malaikat datang memberi dia kekuatan. Saudara-saudaraku, jadi kalau kita lihat bagaimana Yesus hidup di bumi ini, waktu dia berada dalam pengadilan yang tidak adil, dia juga berkata, kalau kerajaanku dari bumi ini, aku bisa menurunkan sekian banyak malaikat untuk datang membebaskan aku. Jadi Tuhan tunjukkan bagaimana penghargaan Tuhan kepada malaikat-malaikat yang diutus oleh Tuhan. Malaikat-malaikat yang diutus oleh Tuhan untuk memelihara umat Tuhan. Kalau dia sendiri adalah anak Allah, dia sangat menghargai sistem penggembalaan. Apalagi kita sekarang. Satu waktu, saudara-saudaraku, satu waktu malaikat-malaikat ini berhenti bekerja. Malaikat-malaikat itu tidak bekerja lagi.
Dalam Wahyu pasal 7 dikatakan angin tidak bertiup lagi. Angin tidak bertiup lagi di bumi. Saudara bisa menggambarkan, saudara-saudaraku, kalau angin tidak bertiup, kalau tidak terjadi penggembalaan dalam hidup manusia lewat firman Allah, kita begitu dahsyatnya. Saya lebih baik tunjuk ayatnya supaya saudara-saudara jangan mikirkan ini kebetulan karena saya gembala, saya ingin mengagung-agungkan diri jadi gembala. Saya berterima kasih buat kepercayaan Tuhan, tetapi saya harus memberitahu kepada sidang jemaat agar jangan mari kita membaca. Haleluya. Dalam kitab Mazmur, kita membaca di dalam kitab Mazmur. Sebuah ayat dalam kitab Mazmur. Fatsal yang pertama lebih dahulu, kitab Mazmur fatsal pertama. Kitab Mazmur fatsal yang pertama. Kita membaca ayat yang keempat. Ayat Mazmur fatsal pertama ayat 4. Bukan demikian orang fasik. Ya. Bukan demikian orang fasik. Terus mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Baca terus. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Tidak tahan dalam penghakiman, saudara-saudaraku. Baca terus. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Begitu juga orang berdosa dalam perkumpulan yang besar. Baca terus. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Iya. Mazmur 104 ayat 4. Mazmur 104 ayat 4. Kitab Mazmur 104. Jadi orang fasik itu nanti tidak ada pembelaan. Dia ditiupkan begitu saja. Saudara lihat kekuatan dari mana? Mazmur 104 ayat yang keempat. Yang membuat angin sebagai suruhan-suruhan. Ya, angin itu hamba-hamba Tuhan, suruhan-suruhan Tuhan. Yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu. Dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu. Iya. Jadi kita perhatikan di sini, saudara-saudaraku, untuk kita tahu menghargai bahwa satu waktu angin yang merupakan suruhan Tuhan ini tidak boleh bertiup lagi di atas muka bumi ini dari 4 penjuru. Satu waktu disuruh berhenti dulu. Itu dalam Wahyu pasal 7. Angin tidak bertiup kalau tidak terjadi penggembalaan. Kalau tidak ada lagi firman Allah yang disampaikan, yang membuktikan penggembalaan Tuhan bagi kita. Di saat itu orang fasik terbuang. Orang berdosa, dosanya akan tetap. Saudara-saudaraku, itu sebabnya biarlah hari-hari ini kita menjadi orang yang tergembala dalam Tuhan. Saya tidak mengatakan bahwa penggembalaan itu hanya di sini. Tuhan menunjukkan begitu banyak tempat-tempat penggembalaan, sehingga kalau nanti ada orang yang tidak tergembala, itu bukan karena Tuhan tidak memberikan kesempatan, tetapi karena jelas orang itu tidak mau digembalakan. Saudara-saudara, kita dengar tadi bagaimana perjalanan hidup saudara kita yang bersaksi tadi, ke sana, ke sini, tetapi dia tidak merasa tergembala, untuk sampai akhirnya dia menemukan tempat di mana dia tergembala sampai pada masa tua ini. Masa tua ini, puji Tuhan. Jadi mari kita
lihat di sini bahwa kita berada pada masa-masa di mana kita membutuhkan hidup yang tergembala. Kita kembali dalam surat 2 Petrus tadi. 2 Petrus. Haleluya. Pasal yang ketiga itu, baca terus. 2 Petrus pasal 3 ayat 4. Kata mereka, Ya. di manakah janji tentang kedatangannya itu? Ya, ini orang yang tidak tergembala menjadi pengejek. Menjadi pengejek hari-hari akan kedatangan Tuhan. Terus, Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. ya baca terus. Mereka sengaja tidak mau tahu Iya. bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Ya. Dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Ini terjadinya zaman Nuh. Ini terjadinya zaman Nuh. Itu bumi yang lama dibinasakan oleh air. 7. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara Tersimpan dari api dan disimpan untuk hari penghakiman Iya. dan kebinasaan orang-orang fasik. ya, jadi ini kebinasaan bumi dan langit ini, yang bumi dan langit yang lama ini bersamaan dengan kematian kebinasaan orang fasik. Ayat 8. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Iya. Ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, Perhatikan, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. ya, semua orang berbalik dan bertobat. Itu maunya Tuhan. Sehingga kalau nanti masih ada orang yang harus dihukum, tadi saya katakan ini adalah orang yang menolak kemurahan Tuhan, yang tidak mau percaya, tidak mau menerima belas kasihnya Tuhan. Ayat 14. Ayat 14. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, Sambil kita menanti semuanya ini, kamu harus berusaha ya, supaya kamu kedapatan tidak bercacat dan tidak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. ya, tidak bercacat, tidak bernoda. Tolong gambar. Jadi di hari-hari ini tolong tunjukkan masa hari ini, ya. Di hari-hari ini, ya. Ini perpanjangan sabar Allah. Supaya kita kembali dan bertobat kepada Tuhan. Supaya kita kembali bertobat kepada Tuhan. Haleluya. Masih ada kesempatan. Bahkan dalam, saudara catat saja dalam Ibrani 3 ayat 7. Kalau hari ini kamu mendengar suara Tuhan, jangan keraskan hatimu. Kalau hari ini masih dengar firman Tuhan, dalam pasal 3 itu dikatakan selama masih disebut hari ini, jangan keraskan hatimu jika kamu mendengar suara Tuhan. Suara Tuhan itu artinya firman yang menyadarkan diri kita akan kesalahan kita, akan dosa kita. Firman yang menegur kita, firman yang menasihati kita. Jadi kalau firman menyatakan itu dosa, jangan kita membuat sanggahan-sanggahan seolah-olah kita benar. Kalau Tuhan katakan dosa, kita akui. Kalau Tuhan tegur, kita dengarkan. Tanggapi secara positif. Kalau Tuhan nasihati kita, ikuti nasihat itu. Itu tanda orang kembali kepada Tuhan dan bertobat, saudara-saudaraku.
supaya kita tidak bercacat dan tidak bernoda di hadapannya. Tolong gambar. Jadi kalau kita sekarang ini mendengar menggunakan waktu untuk kembali kepada Tuhan, buahnya nanti, saudara-saudaraku, bisa disingkirkan ke padang belantara, ya, menjadi orang yang menang, sebagai pemenang. Ini nomor satu. Nomor dua, seandainya kita masih belum mencapai kemenangan secara sempurna, masih diizinkan masuk dalam 3,5 tahun, ini masa aniaya. Untuk mencapai kemenangan dalam hal ini, di situ tidak menolak, tidak menyangkal Tuhan. Zaman 3,5 tahun, memang di situ mati, dipancung kepalanya, tetapi bangkit. Iya, dia akan bangkit, masuk dalam kerajaan 1000 tahun damai. 1000 tahun damai. Semoga saudara sudah membaca PR. Ingat PR-nya? Sudah dibaca atau belum? Wah, rugi kalau tidak baca. Yehezkiel 38:39 tentang Magog, kerajaan Magog itu di mana, di sana Tuhan bicara tentang namanya. Kalau saudara baca itu, saudara ngerti itu. Baca Yehezkiel 38 dan 39. 2 pasal itu cuma, ya rasanya tidak sampai 15 menit kalau membaca. Kalau saya membaca itu tidak sampai 15 menit rasanya. Sudah selesai 2 pasal itu. Tidak terlalu makan waktu panjang, apalagi buang waktu, tidak. Saudara-saudaraku, di sana dijelaskan itu. Saudara sudah membaca PR? Ingat PR-nya? Sudah dibaca atau belum? Wah, rugi kalau tidak baca. Yehezkiel 38:39 tentang Magog, kerajaan Magog itu di mana, di sana Tuhan bicara tentang namanya. Kalau saudara baca itu, saudara ngerti itu. Baca Yehezkiel 38 dan 39. 2 pasal itu cuma, ya rasanya tidak sampai 15 menit kalau membaca. Kalau saya membaca itu tidak sampai 15 menit rasanya. Sudah selesai 2 pasal itu. Tidak terlalu makan waktu panjang, apalagi buang waktu, tidak. Saudara-saudaraku, di sana dijelaskan itu. 1000 tahun ini di mana orang-orang suci berada di negeri damai. Di sana nama Tuhan dikuatkan. Nama yang kita terima dari Tuhan juga dikuatkan, saudara-saudaraku, untuk jangan sampai terhapus. Saudara-saudaraku, jadi begitu Tuhan ini. 1000 tahun ini dikatakan dalam ayat 14, supaya kamu kedapatan tidak bercacat dan tidak bernoda. Tidak bercacat, tidak bernoda, itu berarti sama dengan nama kita tertulis dalam kitab, di dalam kitab kehidupan. Tinggal menunggu saat ujian terakhir di mana setan yang akan dibangkitkan itu untuk nanti menggoda, untuk nanti berperang. Tetapi kalau kita sudah ambil posisi yang kuat sebagai anak Tuhan, di sini katakan suatu posisi yang kuat sebagai anak Tuhan, yaitu di mana kita hanya bisa mempercayakan diri kepada Tuhan. Dalam kitab Nabi Yesaya di sana disebutkan kita mempercayakan diri. Coba saudaraku, dalam peperangan itu kita tinggal mempercayakan diri terus kepada Tuhan. Kita tidak akan terkena percikan kenajisan dari setan yang nanti akan menghapuskan nama itu. Kitab Nabi Yesaya. Saudara mungkin masih ingat itu, saya sering baca ayat-ayat itu untuk saudara-saudara, untuk kita sekalian. Kitab Nabi Yesaya itu sikap kita dalam menghadapi. Kitab Nabi Yesaya pasal 30. Kitab Nabi Yesaya pasal 30 ayat 15.
Kitab Nabi Yesaya pasal 30 ayat 15. Di sini posisi yang harus dipertahankan. Dalam suasana damai kerajaan 1000 tahun itu, saudara-saudara. Ini posisi yang harus kita pertahankan. Supaya nanti kalau setan itu dilepas dari lubang yang, dari gua yang tidak terduga itu. Untuk berperang dengan manusia. Untuk menyesatkan manusia. Kita tetap dalam tangan Tuhan. Ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus. Ya, di situ dia tampil dalam keadaan Maha Kudus. Dia menampilkan diri dalam kondisi prima sebagai yang Maha Kudus. Bukan berarti ada saatnya Tuhan tidak prima, selalu prima. Tapi di sini untuk menyatakan kewibawaannya yang hebat menghadapi setan, dia tampil dengan nama yang Maha Kudus. Begitu dia tampil dengan kekuasaan. Ini firman yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Nama itu tetap dipelihara. Dengan tinggal diam dan bertobat, kamu diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya. Dalam tinggal tenang, dalam berharap dan percaya, terletak kekuatan. Perhatikan, ini poin yang penting dan terakhir di bawah ini. Tetapi kamu enggan. Kamu enggan. Saudara-saudaraku. Dan ini lubang kecil yang bisa digunakan oleh setan. Enggannya kita untuk tetap tenang dan tinggal percaya. Letak kekuatan kita. Di mana ini berarti kita mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Tuhan yang berperang ganti kita. Pada waktu itu, saudara-saudaraku, begitu cepat setan ini untuk mempercikan. Di saat itu Rasul Yohanes mengatakan, saat itu memberi salam saja. Memang waktunya singkat sekali. Memberi salam saja kepada penyesat itu. Dia nanti akan tampil sebagai penyesat. Memberi salam saja, kenajisan itu melekat dalam kita. Waktu setan datang mencobai Tuhan Yesus di atas gunung pencobaan, dia suruh Yesus menyembah. Kalau kamu mau menyembah aku, tidak usah 2 kali, 1 kali. Dia menawarkan seluruh dunia ini akan kuberikan kepadamu. Tetapi sesungguhnya bukan seluruh dunia akan diserahkan kepadamu. Berapa setan membutuhkan bukti bahwa Yesus sudah pernah menyembah kepada setan, dan ini nanti merupakan satu kekalahan besar, kekalahan total yang di mana Yesus tidak mampu lagi untuk menyelamatkan umat manusia. Satu kali aja. Tetapi di zaman ini tolong, di zaman sesudah 1000 tahun di mana setan tampil untuk menyesatkan, saudara-saudaraku, Rasul Yohanes dalam surat Yohanes, memang cuma 1 pasal, 2 Yohanes, saudara-saudaraku, dia sebutkan tidak usah menyembah, memberi salam saja kepada si penyesat itu. Ditagutkan kita biasa hanya kebiasaan halo, tahu-tahu halo, ya sudah. Itu bisa menghapus nama kita. Jadi pada waktu itu kita sudah berada pada posisi ini. Tinggal tenang atau berharap dan percaya kepada Tuhan. Terletak kekuatanmu. Kejadian ini pernah terjadi kepada bangsa Israel. Waktu mereka keluar dari negeri Mesir, yang ini gambaran keluarnya orang-orang suci ini nanti untuk pergi ke Yerusalem baru. Pada waktu itu mereka dikejar oleh Firaun. Mereka diperangi oleh Firaun. Sebab Firaun datang dengan tentara berkuda dan kereta, dan panglima, bahkan Firaun sendiri ikut serta. Dan itu berarti puncak peperangan. Semua kekuatan dikerahkan. Bangsa Israel ketakutan.
Bangsa Israel ketakutan sebab kalau mau ke depan ada laut, mau mundur pasukan dari bangsa Mesir dengan lengkap persenjataan perang, dan berarti mereka harus binasa. Mereka tidak tahu jalan. Tapi Tuhan katakan pada saat itu, posisimu demikian, Tuhan katakan, kamu tinggal diam, aku akan berperang ganti kamu. Ayatnya gampang, saudara gampang ingat. Keluaran 14 ayat 14. Tolong dibaca. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Kamu diam saja. Posisi ini yang posisi mempercayakan diri ini. Posisi mempercayakan diri ini. Ini yang perlu kita ambil sekarang. Bagaimana kita berada dalam pelukan Tuhan. Bagaimana kita berada dalam pelukan Tuhan, mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Coba saudara menggendong anak saudara dalam pelukan. Kalau ada lemparan dari sana, secara cepat saudara berbalik supaya anak ini tidak kena. Biar saudara kena tidak apa-apa, asal jangan anak yang ada dalam pangkuan saudara. Dengan segala refleksi yang sangat tinggi, saudara bisa melakukan satu gerak untuk melindungi anak yang ada dalam pangkuan saudara. Itu suatu gambaran yang sangat lemah. Tuhan jauh lebih dari itu. Tuhan berperang ganti kita, asal kita tetap dalam pelukan Tuhan, dalam penggembalaan Tuhan. Tapi ini yang kamu tidak mau, itu kamu enggan. Kamu gak mau semacam itu. Dalam ayat yang ke-16 kamu berkata, tetapi kamu enggan. Kamu berkata, bukan. Ya, bukan. Kami mau naik kuda dan lari cepat, maka kamu akan lari dan lenyap. Iya. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas, maka pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Terima kasih. Jadi kamu tidak mau, maka kamu lenyap. Tolong. Di dalam 1000 tahun itu kita dalam pelukan Tuhan, bagaikan mempelainya, bagaikan domba yang digembalakan oleh Dia, bagaikan tubuhnya, umatnya, kita digembalakan, kita dipelihara. Tetapi kamu enggan, katanya, kamu akan lari, maka kamu akan lari dan lenyap. Tolong, lari dan lenyap. Lari dan lenyapnya kemana? Iya, itu. Kamu nggak mau, kamu malah lari dan kamu pilih jalan kepada kematian. Saudara-saudaraku, mari kita kembali dalam surat 2 Petrus pasal 3 tadi. 2 Petrus pasal 3. Jadi kita ini Tuhan mau berada setia dalam penggembalaan. Menjelang hari Tuhan, kita menjadi orang setia dalam penggembalaan, supaya nama kita ini jangan terpercik noda dalam usaha terakhir dari setan untuk menodai tubuh Kristus. Saudara-saudaraku, jangan sampai kita terpercik noda itu. 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke berapa tadi? Ayat yang ke-15 sudah? Ya, ayat 15 sekarang. Ayat 15. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Ya, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan untuk beroleh selamat. Saudara-saudaraku, jadi ini penting sekali. Kita kembali kepada Tuhan, kita bertobat, kita berada di dalam tangan Tuhan. Tinggal tetap atau berharap dan percaya kepada Tuhan. Di situ letak kekuatanmu. Tetapi justru ini yang kamu tidak mau. Kamu enggan. Seperti anak yang tidak mau digendong. Dia mau turun, dia mau lari cepat, padahal dia tidak mampu untuk, jangankan lari, berdiri pun tidak mampu. Dia akan jatuh, dia akan binasa. Mari kita membaca sekarang ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10.
Tadi ayat 14, 15. Sekarang ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Langit akan lenyap dengan gemuruh. Terus. Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Itulah yang diulangi di dalam Wahyu 21 ayat 1. Bumi yang pertama dan langit yang pertama sudah hilang. Kita lihat di sini oleh nyala api 11. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Garis bawah itu. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Baca terus. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Terus. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Ayat 13. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Langit dan baru, langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Betapa suci dan salehnya. Ini perkataan hampir sama, tapi saudara nanti lihat ini ada perbedaan dan peningkatan. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Hari-hari ini saudara-saudara. Untuk nanti sampai pada kerajaan 1000 tahun itu, kita sudah harus berada hidup dalam kesalehan. Coba tolong tabernakel lebih dahulu. Saya berbicara tentang kesucian lebih dahulu, ya. Tentang kesucian. Betapa sucinya kamu harus hidup. Dalam tabernakel ini ada 3 tingkatan. Tingkatan pertama tingkat pelataran. Tolong. Kemudian tingkat yang kedua tingkat ruangan suci. Mari. Dua tingkat ini dulu saya jelaskan. Di sini letak hidup suci. Di sini kita harus hidup suci. Pelataran, dalam pelataran, saudara-saudaraku, kesucian di situ berarti dosa-dosa kita diampuni. Itu kesucian. Kita dibenarkan. Itu termasuk oleh darah Yesus. Kalau kita mengaku dosa kita, kita dibenarkan. Betapa suci. Suci pertama karena kita diampuni oleh Tuhan. Karena kita dibenarkan oleh Tuhan. Itu kesucian. Jadi orang diampuni itu sama dengan suci. Artinya dosa-dosa kenajisan yang ada itu dihapus oleh darah Tuhan. Saya tetap mengingat pertama kali saya mendengar berita ini. Hamba Tuhan itu dia bicara. Waktu Tuhan menerima kamu dan dia mengampuni dosa, Tuhan memandang kamu seperti tadinya tidak pernah berbuat dosa. Waktu itu kasih Allah terus masuk dalam hati saya. Perkataan itu terukir dalam hati saya. Bagaimana hebatnya pekerjaan pengampunan oleh Tuhan. Dia tidak hanya mengampuni, tapi dia melupakan dosa kita. Dalam kitab Mazmur 103, dia membuang dosa kita sejauh timur dari barat. Tidak ada orang bisa mengukur. Dia melupakan segala dosa kita. Dia menjauhkan segala dosa kita dari kita. Itu pengampunan. Itu pengucian pertama, tetapi tidak cukup di situ.
Tidak cukup kita ini diampuni banyak kali, sesudah diampuni banyak godaan dan manusia jatuh lagi dalam dosa, mengulangi dosa itu sehingga dosa itu kembali lagi dalam hidup manusia. Itu sebabnya Tuhan katakan, betapa sucinya kamu harus hidup. Jadi bukan hanya diampuni, tetapi suci yang kedua ini lebih tinggi, yaitu dilepaskan, mengalami kelepasan. Itu ruangan suci. Kita mengalami kelepasan, artinya dosa yang dulu kita suka lakukan, setelah kita diampuni, kemudian kesucian pengampunan ini kita pegang teguh, kita meningkat sampai pada satu masa, satu saat kita membenci dosa yang dulu kita suka lakukan. Itu kelepasan. Seperti itu kita harus hidup, menghadapi hancurnya langit pertama dan bumi yang pertama dengan segala manusia fasik. Betapa sucinya kamu harus hidup. Itu artinya bukan hanya minta ampun, tetapi mengalami kelepasan. Banyak perkara-perkara mengikat, dan kalau ia sudah mengikat, itu yang dalam Roma 13 katakan, itu hutang. Itu hutang yang harus dilepaskan, harus diselesaikan. Mohon belas kasihan Tuhan. Mohon belas kasihan Tuhan. Saudara-saudaraku, coba lihat, iblis melakukan semacam itu. Dia menggoda manusia dari perkara yang kita tidak bisa melihat di mana letak ikatan itu. Satu ayat yang paling pendek dalam Alkitab dikatakan, ingat istri Lut. Istri Lut juga mengalami semacam ini. Sudah keluar dari Sodom dan Gomora, tapi akhirnya harus menjadi tiang garam. Mengapa? Sebab dia tidak melepaskan diri dari ikatan. Waktu dia berada di Sodom dan Gomora, dia tidak merasa bagaimana ketatnya ikatan itu. Tetapi semakin jauh dia tinggalkan Sodom dan Gomora, saudara-saudaraku, tali pengikat mulai kencang. Span mulai kencang. Mau maju tidak bisa. Terpaksa dia harus menoleh. Saat itu percikan kenajisan itu masuk di dalam dia. Percikan api, percikan kenajisan Sodom dan Gomora masuk di dalam. Begitu ingatannya kembali, hanya ingatan kembali ke Sodom dan Gomora, dia, dan itu waktunya cepat sekali, saudara-saudara. Waktunya cepat sekali. Begitu dia ingat saat itu. Dan ini yang harus kita disucikan oleh Tuhan. Perbuatan kita, ingatan kita, perasaan kita, perhatian kita. Waktu kita mendengarkan firman Allah, sebentar perhatian kita lepas, setan bisa gunakan saat itu untuk memercikan. Sebabnya betapa sucinya kamu harus hidup. Kita hidup dalam naungan kasih sayangnya Tuhan. Haleluya, saudara-saudara. Dan ini bukan mustahil. Tuhan katakan, kamu diam saja seperti anak yang diam saja dalam gendongan ibunya. Tapi itulah yang kita tidak mau. Kita merontak, kita melepaskan diri dari pangkuan ibu dan ayah kita. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Saat itu setan masuk. Saudara-saudaraku, semasa kita masih di dunia ini, ikatan itu belum kelihatan. Tapi nanti kalau kita meninggalkan dunia ini, ikatan sehelai benang, mungkin hanya benang sutra, tapi kalau itu namanya ikatan, itu sudah membuat kendala untuk kita tidak bisa naik bersama dengan umat Tuhan, menjemput, mempelai laki-laki di awan-awan yang permai. Saudara-saudaraku, betapa sucinya. Jadi ruangan suci, halaman dan ruangan suci itu bicara tentang kesucian dan betapa sucinya kita. Kesucian, kebenaran, kita diampuni, itu di halaman kita diampuni.
Tapi di ruangan suci kita dilepaskan. Saudara-saudaraku, ini perlu kita perhatikan. Tapi Alkitab mengatakan tidak hanya suci, tidak hanya mengalami kelepasan, tapi ayat tadi Rasul Petrus mengatakan, betapa salehnya kamu harus. Ini perkataan saleh lebih dari suci. Perkataan saleh lebih dari suci. Perkataan saleh ini pengertiannya mengandung pengertian dari perkataan. Pengertian dari perkataan jujur, itu orang saleh. Jujur itu nomor satu. Betapa salehnya, itu artinya jujur. Jujur. Jadi mulai dari perkataan tidak ada dusta yang keluar dari mulut. Ini sudah kehidupan sempurna. Jadi ruangan maha suci. Ruangan maha suci. Tolong. Jadi saya ulangi. Halaman itu kita dibenarkan. Kita diampuni. Itu kesucian. Ruangan suci kita dilepaskan. Itu betapa suci. Dilepaskan. Kita suci lebih dari dibenarkan. Tapi ruangan suci, ruangan maha suci, kita disebut saleh. Saleh. Betapa salehnya. Bersamaan dengan saleh ini, pengertian jujur itu nomor satu. Jujur. 144.000 orang yang termeterai. Mereka saleh. Di dalam mulut mereka tidak ada dusta. Mereka sempurna. Saleh. Jujur. Dalam berkata-kata. Juga tidak ada pura-pura. Memang orang yang tenang seperti bayi yang baru lahir itu. Dia jujur. Tidak ada pura-puranya. Yang sangat disayangkan kalau anak bayi bisa pura-pura, kita bilang lucu anak ini. Kok bisa pura-pura? Hati-hati saudara-saudaraku, anak kecil lucunya, hati-hati. Lucunya anak kecil, hati-hati. Oh lucu anak ini bisa pura-pura tidur. Bukan lucu itu, bahaya saudara-saudaraku. Kalau tidak lekas kita bawa kepada Tuhan, diserahkan kepada Tuhan. Sebab di dalam surat Petrus ini, surat 1 Petrus pasal 2 dibicarakan itu, ayat 1. Munafik dan sebagainya. Itu jujur, yaitu nomor 1 dari perkataan saleh. Jadi seperti bayi yang baru lahir, jujur. Nomor 2 pengertian dari saleh ini. Nomor 2, takut akan Tuhan. Itu nomor 2. Itu orang kalau sudah takut sama Tuhan, saudara-saudaraku, itu lebih dari suci, itu saleh. Takut Tuhan itu artinya tidak berani berbuat dosa. Itu takut sama Tuhan artinya tidak berani berbuat dosa, tidak berani melanggar. Dia takut kepada Tuhan. Orang takut akan Tuhan dikatakan itu permulaan dari hikmat. Takut kepada Tuhan. Ya. Yang ketiga, dan ini doa yang dinaikkan oleh Tuhan buat kita semua, menjauhi yang jahat. Menjauhi yang jahat. Nah, kalau kita dalam keadaan semacam ini, waktu setan nanti dilepaskan dari penjaranya,
dia datang memerangi kita, kita dalam posisi yang sangat aman. Sangat aman, kita dalam pengaruh kuasa Allah. Kita di dalam lingkungan kuasa Allah. Nama kita tidak mungkin terhapus. Sebab kita betapa sucinya kita hidup. Jadi pengampunan dosa tetap kita peliharakan sampai memuncak menjadi kelepasan dari dosa. Kelepasan kita peliharakan sampai kita masuk dalam betapa salehnya kamu harus hidup. Ruangan maha suci itu sekualitas kerajaan 1000 tahun. Ruangan maha suci itu dalam pengajaran tabernakel itu 1000 hasta kubik, itu bicara juga 1000 tahun kerajaan damai. Jadi kita di situ dalam keadaan saleh, lebih daripada hanya suci. Kita saleh. Kita sedang menantikan bumi yang baru, langit yang baru, yang hanya berisikan kebenaran. Itulah Yerusalem baru. Puji Tuhan. Jadi saudara, perhatikan ini tujuan kita mengikut kepada Tuhan, saudara-saudaraku, untuk sampai pada Yerusalem baru. Wahyu Fatsalu. Semua isi Alkitab ini, saudara-saudaraku, pemuncakannya kepada kitab Wahyu. Pemuncakannya kepada kitab Wahyu. Saudara-saudaraku, penjelasan itu harus nanti sampai pada kitab Wahyu. Kalau kita sudah sampai pada pemuncakan pada kitab Wahyu, kita akan melihat, saudara-saudaraku, pengertian-pengertian dalam baik perjanjian lama maupun perumpamaan maupun surat-surat. Arti dari kata-kata dalam Alkitab ini benar-benar dibukakan, sebab kitab Wahyu bicara tentang bukan rahasia, justru membuka semua rahasia. Sebabnya pengertian-pengertian dalam Alkitab ini nanti semua arahnya ke kitab Wahyu. Pasal 21, saudara-saudaraku, bicara tentang selesainya pekerjaan Tuhan. Semua sudah jadi baru. Manusia baru ditaruh di dalam bumi dan langit yang baru yang hanya berisi kebenaran, dan semua orang yang ada di situ mempunyai hak. Ada namanya Yerusalem baru. Wahyu Fatsalu. Semua isi Alkitab ini, saudara-saudaraku, pemuncakannya kepada kitab Wahyu. Pemuncakannya kepada kitab Wahyu. Saudara-saudaraku, penjelasan itu harus nanti sampai pada kitab Wahyu. Kalau kita sudah sampai pada pemuncakan pada kitab Wahyu, kita akan melihat, saudara-saudaraku, pengertian-pengertian dalam baik perjanjian lama maupun perumpamaan maupun surat-surat. Arti dari kata-kata dalam Alkitab ini benar-benar dibukakan, sebab kitab Wahyu bicara tentang bukan rahasia, justru membuka semua rahasia. Sebabnya pengertian-pengertian dalam Alkitab ini nanti semua arahnya ke kitab Wahyu. Pasal 21, saudara-saudaraku, bicara tentang selesainya pekerjaan Tuhan. Semua sudah jadi baru. Manusia baru ditaruh di dalam bumi dan langit yang baru yang hanya berisi kebenaran, dan semua orang yang ada di situ mempunyai hak. Ada namanya tertulis. Puji Tuhan. Jadi betapa saleh, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Penjelasan saleh ini saudara bisa baca satu contoh orang saleh, itulah Ayub. Ayub itu contoh orang saleh. Orang saleh. Coba saudara lihat dalam kitab Ayub. Dalam kitab Ayub. Ini contoh orang hidup saleh. Alkitab katakan yang orang saleh, yang Alkitab adalah di dalam kitab Ayub pasal pertama
ayat pertama. Ayub pasal 1 ayat pertama. Di situ juga dituliskan tentang pengertian tentang saleh ini. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ya, saleh, jujur. Ia takut akan Allah. Ya. Dan menjauhi kejahatan. Ya, ini orang saleh. Bersamaan dengan saleh ini pengertiannya adalah jujur, ya, jujur, takut akan Allah, itu yang kedua. Yang ketiga, menjauhi kejahatan. Itu doa. Sebelum doa ini dinaikkan, Tuhan belum akhiri doanya. Jauhkan kami, jangan membawa kami kepada pencobaan, tapi jauhkan kami dari yang jahat. Baru Tuhan tutup, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan Allah, kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Baru Tuhan katakan amin. Kalau kita sudah menjauhi, sampai menjauhi kejahatan, itu kita dekat dengan kerajaan Allah, dengan kemuliaan Tuhan, dengan kuasanya Allah. Saudara-saudara, dan ini doa yang sudah dinaikkan oleh Tuhan untuk menjadikan segala-galanya baik dalam kerajaan Allah yang kekal, Yerusalem baru. Puji Tuhan. Jadi itulah penjelasan tentang Wahyu pasal 1, pasal 21 ini ayat 1. Langit dan bumi yang lama telah hilang. Saudara-saudara, kita lihat Ayub begitu hebat. Dia orang saleh. Dimasukkan dalam percobaan. Coba lihat dalam pasal 23. Ayub pasal 23. Saya tunjukkan orang saleh ini. Bagaimana orang saleh. Wahyu 23. Ya, Ayub 23. Ayat 10. Ayub 23 ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku. Iya, itulah Allah, Tuhan tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku. Seandainya ia menguji aku. Ini kesalehannya, kesuciannya diuji. Seandainya dia menguji aku akan timbul seperti emas. Ya, ini bicara tentang kemurnian. Ini orang saleh. Jangan membawa kami kepada yang jahat. Jauhkan kami dan percobaan. Haleluya. Ini orang saleh. Tapi kita harus jaga kesalahan yang bisa terjadi di dalam saat kita suci. Di dalam keadaan kita saleh. Ini masih ada yang harus kita jaga. Sangat kita hati-hati. Dan di sini banyak orang jatuh. Orang suci jatuh. Orang saleh juga jatuh. Sebab salah satu pengertian dari saleh ini menjauhkan diri yang jahat, dari yang jahat. Tetapi soal kebenaran, banyak kali ini kita lupa bahwa ada kebenaran yang bisa menjatuhkan manusia. Kita jaga terhadap kebenaran. Kebenaran yang bisa menjatuhkan manusia adalah kebenaran diri sendiri. Dalam percobaan Ayub lulus. Dia tidak bersalah. Dalam berkata, dalam apapun dia tidak bersalah. Saudara-saudara, dalam percobaan dia tidak bersalah. Tapi sekarang dalam menghadapi kebenaran, dia keliru. Dia tidak berpegang pada kebenaran yang datang dari Tuhan, tapi dia berpegang pada kebenaran diri sendiri. Di sini letak kalahnya Ayub. Saudara bisa baca di dalam kitab Ayub, dia tidak ada kesalahan. Tapi satu kali ini dia salah. Lebih baik dibaca ayatnya itu. Ayub pasal yang ke 34.
Ayub pasal 34. Kitab Ayub pasal 34. Kita membaca ayat yang ke Ayub 34, kita membaca ayat yang ke-10 lebih dahulu. Oleh sebab itu, kamu orang-orang yang berakal budi, dengarkanlah aku. Ya. Jauhlah daripada Allah untuk melakukan kefasikan. Ya, jauhlah daripada Allah untuk menjatuhkan, untuk melakukan kefasikan. Terus? Dan daripada yang maha kuasa untuk berbuat curang. Ini kualitas kebenarannya. Sekarang kita lihat apa yang dilakukan oleh Ayub. Pasal 32. Pasal 32 ayat pertama. Pasal 32 ayat yang pertama. Maka ketiga orang itu menghentikan sanggahan mereka terhadap Ayub, karena ia menganggap dirinya benar. Ini, Ayub ini menganggap dirinya benar. Baca. Lalu marahlah Elihu bin Barakhail, orang Bus dari kaum Ram. Ia marah terhadap Ayub karena ia menganggap dirinya lebih benar daripada Allah. Iya, menganggap dirinya lebih benar daripada Allah. 3. Dan ia juga marah terhadap ketiga orang sahabat itu. Iya. Karena mereka mempersalahkan Ayub meskipun tidak dapat memberikan sanggahan. Iya, terima kasih. Kita perhatikan di sini dalam menghadapi kebenaran. Kebenaran yang mana harus kita pegang. Kalau dosa kita tahu-tahu dosa. Semua dosa jangan kita pegang. Tapi kalau yang ditampilkan adalah kebenaran. Kebenaran yang mana yang harus kita pegang. Ayub selamanya menunjukkan dia benar. Dia benar sampai akhirnya dia merasa lebih benar dari Allah. Lebih suci dari kesucian Tuhan. Dan ini yang banyak terjadi di dalam hidup manusia menjelang hari kedatangan Tuhan. Bagaimanapun kita hidup dalam betapa suci dan saleh. Ingat, kebenaran yang kita miliki, kesucian yang kita miliki, kesalehan yang kita miliki, itu hanya karunia Tuhan semata-mata, bukan dari diri kita. Ini harus ditanamkan dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam hidup dan dalam tindakan kita. Demikian Tuhan memberkati kita sekalian. Ya, mari kita bersama-sama berdiri. Kita akan menamatkan kebaktian ini. Kita mengakhiri pemberitaan firman dengan kita menyanyikan nomor 260. Ya, nyanyian rohani. Kuduskan rohku ya Tuhan. Kuduskan rohku ya Tuhan. Kita berdiri, kita menyanyikan